Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Seperti yang saya bilang tadi, program kita program Hidup Sehat. Tentunya saya mengharapkan seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya, apalagi dalam menjalankan aktivitas dan juga ibadah pada bulan suci Ramadan tentunya. Nah, di sore hari ini kita pastinya akan ngebahas tentang seputar kesehatan. Nah, sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita di sore hari ini yang tentunya akan memberikan informasi dan juga edukasi serta ilmunya. Ada siapa? Ada Dokter Gigi Galuh Putri Maulida. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mas Jeffrey. Apa kabar hari ini? Baik, sehat dokter ya? Alhamdulillah. Terima kasih dulu dong sebelumnya ya udah hadir ke TVRI Jambi dan tentunya udah siap dong untuk memberikan edukasi ya buat kita di sini ya. Siap, nah, ya. Pemirsa, di sore hari ini bersama Dokter Galuh, saya manggilnya dokter ya. Kita akan ngebahas tentang mengenali penyebab penyakit gigi dan mulut ya. Kita harus tahu dong tentang penyakit-penyakit yang bakal muncul mungkin ya, atau juga kita harus bisa menghindarinya dong tentang penyakit gigi dan juga mulut. Nah, kita udah datang dong nih narasumbernya yang akan memberikan ilmu-ilmunya bersama Dokter Galuh di sore hari ini. Jadi jangan ragu-ragu buat pemirsa di rumah yang mau bergabung bersama Dokter Galuh di sore hari ini. Kita langsung saja di line telepon 0741666385. Ntar lagi tuh udah muncul tuh nomor teleponnya. Jadi langsung saja bergabung dan menanyakan keluhan-keluhan ataupun juga mungkin seputar kesehatan gigi dan mulut, apalagi ini bulan suci Ramadan nih dokter ya. Tentu nggak mau dong menjalankan aktivitas ibadah puasanya tapi ada keluhan apalagi sekitar gigi dan mulut. Nggak banget kan pemirsa, jadi jangan ragu-ragu. Yuk kita langsung saja bersama Dokter Galuh di sore hari ini tentang pengenali penyebab penyakit gigi dan juga mulut. Nah dokter, sebelum kita ngebahas tentang mengenali penyakit gigi dan mulut, kita pengen tahu dulu dong sebenarnya gigi yang sehat, mulut yang sehat itu seperti apa. Nah, nanti kita baru ngebahas tentang indikasi-indikasi penyakit segala macam. Kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya yang sehat itu, yang dikatakan sehat dari dokter giginya langsung nih, itu seperti apa dokter? Ya, begini Mas Jeffrey, seputar dari di dalam rongga mulut itu ada gigi. Gigi yang sehat itu adalah gigi yang tidak berlubang. Oke. Tidak ada karang giginya. Gusi biasanya berwarna agak pink, tidak terlalu merah. Tidak terlalu hitam juga, pekat juga ya dokter. Lidah tidak ada putih-putih dan tidak ada biasanya sariawan. Nah, itu juga penyakit yang ada di dalam mulut. Tapi yang harus kita garis bawahi dulu itu dulu ya. Itu beberapa poin yang bisa dikatakan bahwasanya gigi kita ini sehat, mulut kita sehat. Mulut kita sehat. Nah, sebenarnya tapi kalau seumpamanya nih kita udah ngerasa nih gigi kita sehat, mulut kita sehat. Tapi kok bisa ya? Salah satu dulu dong ya, udah disinggung sama Dokter Galuh tadi, sariawan. Kan sariawan ini biasanya seperti tamu yang tidak diundang dokter. Ini tiba-tiba aja bisa sariawan. Nah ini sebenarnya apa? Ini memang gigi kita yang tidak sehat atau kita kekurangan vitamin? Itu sebetulnya seperti apa tuh dok? Kalau gigi di dalam mulut itu sariawan biasanya selain kita kekurangan vitamin C, biasanya adalah di dalam mulut itu ada bakteri di dalam mulut kotor, kita lupa gosok gigi. Salah satunya penyebabnya itu. Selain kita kekurangan vitamin C. Makanya kalau bisa di dalam mulut itu sebetulnya adalah salah satu fokal infeksi, penyebab infeksi yang akan lari ke penyakit macam-macam. Jadi di dalam mulut itu jadi bisa menyebarkan penyakit infeksi itu nanti lari ke seperti tadi sariawan ya, karena kebersihan mulutnya tidak baik. Atau nanti bisa juga nanti lebih panjangnya nanti bisa lari ke jantung, ke ginjal, gatal. Itu sebetulnya panjang nanti ceritanya itu kalau penyebab dari mulut. Maka itu sebetulnya diwajibkan kita harus rajin membersihkan mulut, terutama gigi.
Ya. Oke, itu pemirsa ya. Jadi jangan anggap remeh ya sebenarnya. Dari hal yang sepele saja itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, kalau tadi udah dijelasin nih penyakit gigi salah satu udah disinggung ya, dokter ya. Tapi juga udah dijelasin juga sama dokter Galuh pemirsa bahwasanya gigi yang sehat, mulut yang sehat itu tidak ada gigi berlubang, tidak ada karang gigi, tidak ada sariawan. Nah, sebenarnya gigi dan juga mulut yang sehat ini tadi sebenarnya bisa terkena penyakit apa aja nih dokter? Seperti yang tema kita harus kenal nih penyakitnya. Sebelum perang kan kita harus tahu dulu dong dok ya. Kita harus tahu siapa sih musuh kita. Kalau tadi udah disinggung satu soal penyakitnya tentang sariawan, sariawan ternyata termasuk penyakit ya dok ya? Sariawan termasuk penyakit di dalam mulut. Saya pikir biasa-biasa aja sih dok stomatitis sariawan. Namanya, biasanya kan yang terfikir nih di masyarakat awam. Ya gigi itu aja. Iya, kalau sakit gigi ya sakit gigi tok gitu aja. Sebenarnya penyakit pada gigi dan mulut ini apa aja sih dokter? Salah satunya yang harus dihindari adalah yang namanya adalah gingivitis. Gingivitis itu adalah karena akibat kita tidak membersihkan atau tidak rajin menggosok gigi, akhirnya timbul karang gigi di dalam mulut yang banyak, akhirnya gusi akan meradang, akhirnya gusi berdarah. Salah satunya itu. Dan akhirnya lama-kelamaan kalau kita tidak membersihkan gigi secara rutin, akhirnya nanti gigi akan menyebabkan goyang, dicabut, buat gigi palsu. Duit lagi dong. Duit lagi. Lebih enak langsung membersihkan gigi. Yang lebih simple dan harganya sebetulnya lebih murah daripada nanti lebih panjang lagi. Dicabut, nunggu buat gigi palsu. Gigi palsu itu sebetulnya nggak nyaman. Iya dong. Kita agak was-was juga nggak sih dok? Kalau pakai itu? Iya, tidak enak, tidak nyaman. Terkadang pasien bilang, aduh dok, kami tidak nyaman memakai gigi palsu. Jadi waktu makan dia lebih baik ompong daripada memakai gigi palsu. Iya sih. Nanti kalau udah ke luar ya secara estetik baru dipakai lagi. Baru dipakai lagi. Baik, itu baru satu dokter ya penyakit yang harus kita kenali dulu. Itu radang. Radang gusi. Bahasa awamnya radang gusi ya dokter ya. Biar peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi biar masyarakat nih pada tahu nih kalau pakai bahasa dokter nanti bingung. Ini sebenarnya penyakit apa tadi yang udah dijelasin ya gitu. Peradangan pada gusi. Itu poin yang pertama. Yang kedua apa nih dokter? Yang kedua adalah gigi berlubang. Gigi berlubang itu sebetulnya seperti tadi pagi juga ada pasien yang sebetulnya karena masyarakat kurang memahami bahwa sebetulnya lubang gigi itu, penyakit gigi dalam mulut namanya karies gigi itu, lubang gigi disebabkan kemungkinannya oleh dua penyebab. Yang pertama, gigi itu berlubang karena kita tidak rajin menggosok gigi, akhirnya dimakan sama kuman, ya bahasa kita. Yang kedua adalah karena kebiasaan kita, cara menggosok gigi kita yang salah, yang kuat, dan akhirnya dengan memakai sikat gigi yang keras, akhirnya gigi terkikis. Itu yang namanya abrasi. Pada waktu dia periksa giginya tidak ada lubang, giginya bagus, tetapi suatu saat dia kena manis, minum dingin, cuaca hujan, panas, tiba-tiba ngilu. Tiba-tiba aja ngilu. Padahal bagus-bagus aja yang bagus-bagus aja. Menurut si pasien mereka. Itu ya. Padahal sebetulnya setelah diperiksa bukannya tidak ada lubang, ada lubang yang kita buat sendiri. Yang kita buat sendiri. Mungkin tapi yang bisa menjadi catatan bagi pemirsa di rumah dan juga pasien-pasien dokter Galuh ya yang lagi nyaksiin ini, sebenarnya gigi berlubang itu tidak dalam jangka waktu yang pendek kan dokter? Nggak. Jadi gini misalnya nih gigi bagus nih, ya karena gaya hidup kita suka makan yang manis atau yang cara gosok gigi yang nggak benar ya. Ini nanti juga pemirsa bakal dijelasin nih sama dokter Galuh tentang sikat gigi yang benar ya dok ya. Udah ada nih alat peraganya udah ada ya. Bukan saya yang jadi peraga tapi udah ada alat peraganya pemirsa ya. Nah itu yang saya bilang tadi tidak dalam jangka waktu yang pendek kan dokter. Itu tentu ada jangka waktu yang lumayan panjang atau panjang nih dokter mungkin. Kebiasaan pasien adalah dia akan memeriksakan ke dokter gigi
ke klinik atau ke puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan gigi itu adalah pada waktu dia sudah mengeluh, Iya, bener ada keluhan, banget. Saya atau banget itu, dokter. mengeluh dia sakit gigi, dia minum obat sembuh sudah. Udah, Tetapi pada waktu giginya gusinya mulai bengkak, Bengkak, dia berdarah. baru mulai mencari mencari pertolongan. Iya, seperti baru itu. datang ke dokter. Sebetulnya adalah begini, Mas. Anak usia dini yang sudah tumbuh gigi tidak apa-apa ditambal giginya. Saya boleh. baru dengar nih dokter, saya baru dengar Iya, banget. Oke. boleh. Boleh ya. Boleh, karena apa? Pertumbuhan gigi dari gigi susu ke kita jadi ngomongin gigi anak-anak dulu Iya, ya. iya. Pertumbuhan gigi susu nanti peralihan ke gigi dewasa dari taring ke belakang itu adalah paling cepat umur 9 tahun 10 tahun. Paling dari cepat. taring ke Ya, belakang. dari taring, ya. Jadi bagaimana solusi kita sebagai orang tua bisa menjaga kesehatan gigi anak? Iya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah balik lagi ke sikat gigi. Iya. Tetapi kesalahan orang tua sekarang ini, dari dulu sih sebetulnya kesalahan orang tua Iya itu adalah dia hanya menganjurkan, dia hanya menyuruh anak untuk menggosok gigi. Ya, gosok gigi sana gitu ya. Padahal anak-anak usia dini itu harusnya dia perlu kita yang membantu. Kalau perlu kita yang membantu. Oh, jadi orang tuanya yang harus menggosok Harus gigi. orang tuanya yang atau si anak gosok gigi sendiri tapi di bawah kita. pengawasan. Nah, kita di bawah pengawasan kita. Kalau ada yang kurang-kurang baru kita gosok giginya yang gitu. kurang-kurang. Baik. Jadi kalau bahasa kita di pelayanan kesehatan itu anak usia dini aja gosok gigi nggak benar berlubang. Ya kan? Iya. Ya, berlubang. Kita orang tua yang sudah pintar, Iya kan sih. kayak gitu, sudah pintar. Rata-rata pasti ada lubangnya juga. Iya sih dokter. Jadi benar. tidak salah. Jadi memang kalau anak-anak berlubang itu ya kesalahannya orang tua, bukan anak. Bukan anak. Kita Ya. angkat penelpon yang mau bergabung ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Sore. Iya, dengan Ini siapa? ini dengan Pak Ulfa nih. Iya, Pak Ulfa. Di mana Bapak? Di Kerinci, Pak. Oh, baik. Pak Ulfa di Kerinci. Gimana Bapak, ada keluhan atau ada pertanyaan? Ini langsung saja bersama Dokter Galuh di sore hari ini ya. Di mana posisinya, Pak? Posisi apa nih Bapak? Kami di studio TVRI Jambi nih. Iya. Ini Pak. Iya, silakan. Saya ini mengalami gigi saya berlubang. Iya. Tapi kalau kerang gigi kurang. Jadi Iya. jadi gigi saya ini gerahan yang nomor dari belakang itu yang nomor 3. Iya. Dari Itu belakang kedua-duanya nomor 3. berlubang. Dua-duanya kiri kanan Bapak ya. Kiri kanan berlubang. Tapi belum saya cabut. Baik. Belum saya cabut. Berarti Ya, lubangnya berlubang. besar Tapi ya belum- Bapak ya? Lubangnya besar Bapak ya? Dokter Galuh bertanya, lubangnya besar Bapak ya? Lubangnya agak besar lah. Samping yang kedua di tengah. Ya. Oh, ada yang di samping, ada yang di tengah, dokter. Baik. Besar. Iya. Besar. Iya. Terus Bapak gimana? Jadi keluhannya ini kan kadang-kadang ini sakitnya luar biasa, tapi Oh iya, belum pasti saya cabut. Nah, sakitnya luar biasa, tapi belum saya cabut. Baik. Nah, Bapak. maksud saya, maksud saya, Gimana Pak maksudnya? maksud saya, apa dibiarkan begitu saja atau bagus dicabut? Baik. Pak Ulfa, kalau boleh tahu usianya berapa nih Bapak? Saya umur 53, Pak, umur di 5. Kerinci penuh Muruk. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Ulfa ya. Nanti kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari Dokter Galuh. Terima kasih Pak Ulfa. 53, Pak. 53. Ya, baik.
Baik, itu saja Pak Ulfa ya. Jadi terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Baik, Dokter Galuh, usia 53 tahun dan kiri kanannya udah berlubang, ada yang di tengah, ada yang di samping. Ya. Baiknya gimana nih, Dok? Jadi begini Bapak, apalagi dengan situasi di Kerinci yang cuacanya dingin. Lumayan sih, Dok. Itu biasanya lebih sensitif kalau gigi kita berlubang. Kalau menyikapi gigi Bapak berlubang dan belum tercabut, istilah tadi belum tercabutnya saya bingung. Apa memang rencananya Bapak mau dicabut karena lubangnya besar, atau memang belum ketemu dokter, belum ketemu dokternya yang cocok, atau belum tepat, atau belum sempat Bapak. Jadi anjuran saya, karena ini bulan puasa, beberapa pasien juga dengan keluhan seperti itu banyak memang di setiap puskesmas, sarana pelayanan kesehatan gigi. Tetapi karena ini di bulan puasa, ada baiknya Bapak tetap memeriksakan ke dokter gigi keluhan Bapak. Apabila misalkan gigi Bapak lubangnya itu masih bisa ditambal, akan dilakukan penambalan. Atau misalkan ke ngilunya gigi Bapak sudah kena ke saraf giginya, itu bisa dengan perawatan saraf gigi. Tapi yang terakhir, apabila memang kondisinya gigi Bapak tidak bisa ditambal, tidak bisa dilakukan perawatan gigi, ada baiknya memang harus dicabut. Karena apa? Gigi yang sudah rusak, yang sudah lubang besar, yang seharusnya ditambal atau dicabut ternyata tidak dicabut, akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya Bapak. Jadi ada baiknya sesegera mungkin periksakan ke dokter gigi. Baik, itu ya Pak Ulfa ya di Kerinci ya, atas penjelasan dari Dokter Galuh ya dokter ya. Jadi sesegera mungkin lah kalau bisa harus kontrol, jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu lagi. Baik dokter, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini. Dan baru saja nih di segmen pertama tadi udah dijelasin sama Dokter Galuh tentang beberapa, ya baru dua penyakit gigi dan mulut yang sebenarnya akrab banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada radang gusi dan gigi berlubang ya dokter ya. Nah, soal gigi berlubang tadi yang menjadi pertanyaan Pak Ulfa ya dari penelpon kita di Kerinci tadi, ya yang menjadi catatan banget ya, itu jangan ragu-ragu buat kontrol dokter ya, harus segera dong. Apalagi saya udah ngebayangin sih kiri kanan dokter berlubang. Aduh, ngebayangin gak enaknya. Lebih baik nggak punya uang deh daripada sakit gigi deh. Soalnya kan bisa kerja ya, bisa cari uang. Kalau sakit gigi ampun bisa pusing ya dong ya. Akhirnya makan susah, jadi mahnya kambuh. Waduh, nggak enak banget deh. Apalagi bulan puasa dok ya. Akhirnya nggak bisa ikut ibadah puasa juga jadinya. Karena sakit gigi. Karena sakit gigi ya. Bisa diganti sih di hari yang lain puasa. Tapi nggak seru sih dok ya. Baik, itu tadi ada radang gusi, ada gigi berlubang. Nah, apalagi nih dokter penyakit-penyakit yang harus kita tahu nih dok? Penyakit yang harus kita tahu adalah bengkak. Abses. Apa tuh dok? Abses itu apabila gigi kita yang seharusnya mungkin Pak Ulfa tadi pernah juga merasakan karena sakit gigi yang berulang-ulang yang yang belum dilakukan penanganan, mungkin bengkak hilang timbul. Sampai ke pipi sih sampai dok. ke pipi. Biasanya gitu ya. Terkadang kalau belum ke pipi atau pecah di pipi, belum. Ya, belum mau ke dokter gigi maksudnya. Itu belum kapok. Iya, bahkan ada pasien yang dia pengalaman yang kanan dia bengkak, pecah di pipi, akhirnya bolong yang kanan. Belajar dari pengalaman pertama, akhirnya yang dia tidak belajar, akhirnya yang kiri bengkak, bolong juga kanan kiri jadinya. Waduh, seperti Pak Ulfa ya. Seperti Pak Ulfa. Jadi hati-hati, memang penyebab gigi berlubang itu bisa menyebabkan karena adanya peradangan dan infeksi, akhirnya gusi akan membengkak dan akhirnya lari lagi ke penyakit-penyakit yang lain. Penyakit-penyakit yang lain. Baik, itu ya. Nah,
ada penyakit-penyakit selain radang, ada tuh bengkak dan juga gigi berlubang. Nah, apalagi nih, Dok, yang harus kita kenali dulu nih? Jadi yang dikenali di dalam mulut sebetulnya bukannya penyakitnya aja. Yang salah satunya adalah di bulan puasa ini yang namanya halitosis. Oke. Halitosis itu bau mulut. Oke sih. Tapi kalau belum puasa, Dok, ya. Ya. Bau mulut sih, Dok. Iya. Jadi kalau di bulan puasa itu memang bau mulut itu laksana. Iya, ada ciri khas ya, Dok, ya. Ya, ciri khas. Tetapi kita juga bagaimana cara mencegahnya itu aja. Jadi bukan berarti kita setiap menit harus berkumur-kumur dengan obat kumur biar harum. Jadi hati-hati juga kalau pemakaian obat kumur. Nah, sebenarnya dianjurkan nggak sih, Dok? Sebetulnya yang agak aman itu ada. Kita kalau di sini nggak boleh mengucapkannya, ya. Tetapi ada baiknya rajin membersihkan gigi saja. Karena apa? Obat kumur itu ada kandungannya yang seharusnya kita untuk mematikan kuman-kuman jahat, bakteri jahat. Tetapi untuk biar mulutnya bau, yang bau jadi harum gitu. Tetapi hati-hati karena terlalu sering terkadang ada bakteri-bakteri baik yang juga akhirnya mati. Jadi akhirnya apa? Bau mulut kita lebih bau dari sebelumnya. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Bukannya tidak dianjurkan, boleh. Tapi sesuai. Disesuaikan. Mungkin sehari sekali atau bisa. Terus juga kan ada kalau yang mengandung alkohol itu kan jadi menimbulkan rasa terbakar di lidah. Bahkan jadi bahkan jadi akhirnya jadi luka. Ada seperti itu. Jadi waspada untuk pemilihan obat-obat kumur. Bukannya tidak dianjurkan, boleh, tetapi dengan kapasitas yang disesuaikan. Oke, baik. Itu tadi pemirsa ya tentang beberapa poin untuk mengenali penyakit gigi dan mulut yang harus kita tekankan. Ada beberapa poin yang sudah dijelaskan Dokter Galuh tadi, mulai dari peradangan, habis itu gigi berlubang, terus juga bengkak ya, Dokter ya, dan juga bau mulut sampai sariawan. Ternyata sariawan itu juga termasuk daftar penyakit gigi dan mulut ya, Dokter. Saya baru tahu, kirain biasa aja sih, Dok, gitu ya. Kurang vitamin C aja udah itu biasanya. Banyakin ngemut fit C atau apa gitu, udah. Ternyata itu menjadi salah satu penyakit juga yang harus kita waspadai, Dokter ya. Nah, yang menarik dari beberapa penyakit yang sudah dijelaskan Dokter tadi tentang gigi berlubang, seperti penelpon yang sudah bertanya juga tadi ya, lupa dikerinci tadi, Dokter ya. Masalah gigi berlubang ini tentu ada perawatan khusus dong ya. Ya, kita lihat dulu dong ya berapa persen kerusakannya. Dan setahu saya nih, Dokter, itu yang jalan aja kalau berlubang ditampal ya, apalagi gigi ya. Nah, ini soal penampalan pada gigi yang berlubang ini gimana sih, Dokter? Sebenarnya lebih baik jangan sampai berlubang atau yang berlubang kita selamatkan? Sebetulnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita sebelum berlubang, bagaimana kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut di rongga mulut. Tetapi apabila sudah terlanjur rusak nih, dan apabila lubang itu masih bisa dilakukan penambalan, ada baiknya memang dilakukan penambalan. Tetapi balik lagi serba tetapi ini, Mas. Apakah setelah ditambal selesai nggak bakal sakit lagi atau ada perawatan khusus nih, Dokter? Terkadang orang datang ke praktek itu juga setelah penambalan itu dia merasa setelah beberapa lama kok ada lubang lagi. Giginya berlubang lagi di tempat yang ditambal, katanya seperti itu. Muncul lubang lain. Ternyata lubang itu bukan tambalan yang lama, dia lepas, tetapi dia berlubang lagi di sampingnya tempat gigi itu ditambal. Jadi anjuran untuk masyarakat bahwa kita setelah penambalan itu bukan selesai, setelah ditambal selesai, kita tidak akan sakit gigi lagi, gigi kita tidak akan berlubang lagi, nggak akan nyilu lagi, tidak akan nyilu lagi. Jadi bahasanya setelah penambalan itu kita tetap harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Karena apa? Bahasa awamnya ini, Mas, jadi Mas Jeffrey, kuman itu tidak suka sama tambalan. Kalau kita berbicara bahasa kepada masyarakat,
Setelah penambalan, Iya. bukannya titik, tetap kita harus menyikat gigi. Iya, Ya kan, terutama malam sebelum tidur. Karena apa? Kuman biasanya dia akan bergerak mencari makan di malam hari. Di malam hari. Tetapi dia pada gigi kasus yang ditambal, dia bukan tambalan giginya yang akan dimakan, tetapi di antara gigi dan tambalan itu, nah makanannya akhirnya giginya yang digerogotin. Giginya, bukan tambalan. Bukan tambalannya yang rusak. Bukan tambalan yang ditambal. Iya. Tetapi gigi yang sisa-sisanya yang akan dia grogoti lagi. Ternyata bakteri itu pinter dokter ya. Pinter. Jadi kita yang punya diri ya, yang punya gigi dan juga mulut itu sebenarnya harus jauh lebih pinter lagi dong. Sebenarnya dong dengan itu tadi. Sebenarnya itu pemirsa. Jadi kalau dari tadi kita ngomongin beberapa penyakit yang sudah dijelaskan sama dokter Galuh, itu nggak terlepas tentang perawatan giginya. Dengan salah satu cara adalah dengan gosok gigi. Nah, di depan kita nih pemirsa sudah ada beberapa alat peraga nih ya tentang gosok gigi. Kita pengen tahu sebenarnya dalam gigi dan mulut ya, maintenance gigi, apalagi yang sudah ada tindakan-tindakan khusus seperti ditambal, sudah ada indikasi nyilu. Nah, sebenarnya ini harus sikat gigi itu sebenarnya yang baik yang benar tuh seperti apa sih dokter? Kita kan pengen tahu nih ya biar tidak salah lagi setelah gigi kita nih ada perawatan-perawatan khusus. Kan gak enak banget sebenarnya saya gigi dok. Jadi kita kan harus pinter juga dong ya, jangan mau kalah sama bakteri dong. Nah gimana nih dokter? Ya Mas Jeffrey. Jadi pertama-tama memang yang harus yang kita perlu tahu adalah kita wajib menggosok gigi sehari itu 2 kali sehari. Itu minimal atau yang wajib? Wajib ya. Mau 3 kali 4 kali itu balik lagi ke kita. Tetapi yang wajib adalah 2 kali. Oke, waktunya dulu nih. Waktunya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Baik, pagi setelah sarapan. Bukan pagi bangun tidur. Karena orang Indonesia salah dong lagunya dok ya. Dengan lagunya seperti itu, bangun tidur terus mandi tidak lupa menggosok gigi. Kan belum sarapan. Nah, belum sarapan. Setelah sarapan langsung sambil sarapan pergi ke sekolah kan seperti itu. Tetapi memang ada baiknya memang sebetulnya merubah kebiasaan lama itu agak sulit ya. Tetapi paling enggak pada waktu pagi kita mandi, kita wajib gosok gigi dan malam sebelum tidur. Karena apa? Dalam keadaan sebelum tidur dalam kita keadaan tidak beraktivitas, kita tidak mengunyah, kita tidak lagi melek, kita tidak nonton TV, itu biasanya kuman mulai berdatangan. Makanya kebanyakan kalau masyarakat sakit pasti pada waktu malam hari lagi enak-enak tidur tiba-tiba nyut kan. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur. Itu dia makanya. Jadi kalau kita edukasi ke anak-anak sekolah itu biasanya kita bilang kuman itu penakut. Dia pintar tapi penakut. Dalam keadaan kita diam kayak gini dia tidak beraktivitas. Nggak mau dia ya. Tetapi pada waktu kita istirahat, kita lagi tidur, kita lupa gosok gigi, dia datang. Pada dasarnya mereka kuman-kuman ini bukannya mau niatnya untuk merusak gigi, tetapi dia ingin mencari makanan, sisa-sisa makanan yang ada di dalam gigi, yang ada di melekat di dalam gigi. Tetapi pada akhirnya keterusan keenakan akhirnya giginya yang digerogotin ya. Nah dari segi waktunya kita udah tahu nih, udah dijelasin oleh Dokter Galuh tentang pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu yang wajibnya. Nah kalau andai kata nih dokter udah kebiasaan bersih ya mungkin mulutnya ya, mungkin ada kali ya orang kayak gitu dok ya. Habis makan gosok gigi, ini gimana dok? Tidak apa-apa, sebetulnya nggak apa-apa. Tetapi harus tahu caranya. Nah, ya kita belum sampai ke caranya sih sebenarnya. Karena apa? Keseringan gosok gigi dengan cara yang salah akhirnya menimbulkan salah satunya penyakit tadi adalah abrasi. Abrasi. Jadi yang penyakit gigi yang kita buat sendiri.
Itu tadi yang pertama oleh kuman, Gara-gara gosok gigi yang gara-gara salah. cara gosok gigi yang salah. Pada akhirnya itu dia dalam keadaan kita minum manis, minum dingin, tadi Iya. kan dalam suasana hujan, gigi mulai ngilu. Nyilunya. Seperti itu. Iya. Ya. Terus harus diperhatikan sekarang banyak memang sikat gigi dengan merek-merek yang wah, dengan harga-harga yang mahal sudah beredar. Tetapi sebetulnya satu yang harus diperhatikan adalah bulu sikat giginya harus rata dan lembut. Kita mencarinya yang soft, jangan yang keras. Sudahlah keras, kita menggosok gigi kuat, Kasar hancur pula. gigi. Iya, hancur gigi. Iya, Akhirnya iya. balik lagi ke abrasi tadi. Iya, Itu dia. baik, yang menjadi catatan selain waktu juga pemilihan Pemilihan sikat sikat giginya gigi, ya. harus rata dan juga harus lembut dokter Harus ya, lembut, harus soft. ya. Oke, itu Bulu-bulunya, jadi bulu jangan sikat mudah giginya. juga kemakan iklan ya dok ya. Ya. Jadi kita harus pinter juga nih. Ya. Ini sudah dijelasin sama dokter Galuh nih pemirsa. Jadi jangan lupa lagi nih buat nanti kalau mau beli sikat gigi harus yang rata, yang lembut juga. Yang lembut. Ya. Gitu, dokter, Mau ya. merek apapun tidak Merek apa-apa. apapun, nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya adalah odol. Nah, iya sih, nggak mungkin kan sikat gigi nggak pakai Nggak odol pakai ya dok odol, ya. ya. Odol itu ada dua macam. Jadi kadang ada odol yang si A dia tidak mengandung busa, tidak jadi pada Sedikit waktu kita busanya. gosok gigi sedikit. Nggak Kadang, asik itu, Dok. kadang nggak asik ya, kadang baik. membuat mual. Iya, iya, benar. Yang satu lagi yang mengandung deterjen yang aman ya, terutama yang aman Iya. dalam mulut, itu biasanya yang banyak orang pakai. Tetapi kalau sudah tadi abrasi seperti tadi, sudah Iya. timbul rasa-rasa ngilu, kita bisa memilih odol, pasta gigi untuk gigi sensitif. Ya. Nah, sekarang ada gigi untuk memutihkan, odol untuk memutihkan gigi. Nggak perlu veneer lagi. Nggak perlu veneer lagi, gitu ya. Ada tuh dia ya, untuk Dok, ya? hipersensitif, Iya, ada iya, macam-macam kan, lah ya. macam-macam itu dia. Tetapi Mas, sebetulnya Iya. dengan kemajuan zaman orang semuanya mau giginya bagus. Iya sih. Tetapi sebetulnya gigi yang agak kekuningan lebih kuat giginya kalau teori ya, dalam teori Oke, itu secara teori kedokteran teori dokter ya. kedokteran itu adalah gigi yang Agak agak kekuningan kuningan. lebih kuat dari gigi yang putih. Putih. Lain lagi di orang Afrika ya, Iya, dia iya. memang Allah menciptakan giginya semuanya memang putih-putih. Iya sih. Tetapi kalau untuk orang kita adalah gigi yang lebih kuning sebetulnya lebih kuat Lebih kuat daripada yang putih. Oke, dari yang putih dok ya. Jadi Tetapi balik lagi kita rajin menggosok gigi, maksud rajin kuat tadi ini terhindar dari beberapa penyakit yang bakal menyerang atau gimana nih dok? lebih kuatnya dalam artian jadi gini, terkadang gigi yang lebih warnanya lebih kekuningan dengan yang putih pada waktu pencabutan ternyata lebih kuat mencabutnya, kita harus perlu tenaga. Nah seperti itu, Gitu sama ya? kayak rambut kita, rambut yang lurus dengan rambut keriting biasanya lebih susah kita cabut gigi dengan teorinya ya, lebih susah nyabut gigi yang rambutnya keriting daripada rambut yang lurus. Seperti itu. Tuh pemirsa ya, ternyata ada plus minusnya Ada lah plus ya. minusnya. Benar, Iya. baik. Nah, dari sekian banyak tadi penyakit-penyakit tadi kan intinya balik lagi ke gosok gigi. Gosok gigi. Nah, perlu ditekankan lagi pemirsa ya. Jadi harus tepat pemilihan sikatnya. Dan segi odol gimana nih dokter? Tadi belum sempat dianjurkan baiknya seperti apa tuh? Yang banyak busanya kah atau semuanya sebenarnya bagus aja? Semuanya bagus, tergantung selera masyarakat. Yang terang odol yang sudah beredar di masyarakat itu adalah odol yang sudah mengandung fluor. Iya, artinya odol-odol gigi yang dijual di pasaran itu sudah melewati seleksi juga dan sudah aman ya dokter dan aman ya? semuanya. Baik, Iya. jadi jangan apalagi lupa anak-anak kan sekarang odol boleh ditelan, kan ada yang kayak rasa gitu. rasa-rasa Stroberi benar-benar yang tidak bisa macam-macam kumur, boleh ditelan, itu aman. Aman ya dokter ya. Aman, Pokoknya insya Allah sudah melewati uji klinis Uji semuanya, klinis jadi semuanya. bisa digunakan. Yang penting iya. jangan malas lagi buat gosok gigi. Iya. Baik, sebelum kita ngebahas tentang dipraktekin juga sama dokter Galuh, ini adalah peragat tentang gosok gigi yang baik dan benar. Kita break dulu dokter, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan beli setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini bersama Dokter Galuh, dokter gigi kita yang memberikan informasi yang luar biasa di sore hari ini dokter ya, mengenai seputar kesehatan dan juga penyebab penyakit gigi dan mulut. Nah sebenarnya penyebab dari penyakit gigi dan mulut ini adalah satu aja sih sebenarnya dokter ya, satu poin yang menjadi catatan penting banget di sore hari ini adalah karena kita males dan ataupun jarang untuk bersikat gigi. Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan saya tadi di dokter ya, tentu yang menjadi solusinya adalah menggosok gigi itu sendiri. Nah, ini gimana sih dokter? Boleh nih, boleh. Kita coba silakan, ya. silakan. Oke. Tadi seperti yang sudah diceritakan. Kalau giginya kayak gini memang bagus banget sih. Ya, ini gigi yang belum bermasalah. Belum bermasalah. Jangan sampai nanti cara gosok giginya salah, akhirnya timbul masalah. Okay. Abrasi terutama karena gosok giginya terlalu kuat tadi. Terlalu kuat. Ya, oke. Sahabat semua, bahwa kita tidak bisa langsung merubah kebiasaan yang dari kecil untuk merubah yang sebenar-benarnya. Tetapi ada baiknya juga kita tahu bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kalau dulu kita gosok gigi maju mundur, dari berbagai teori bahwa kita gosok gigi itu harus maju mundur, sekarang kita harus menggosok gigi biar kita tidak lupa, kita satu sisi dulu. Misalkan yang kanan dulu. Yang kanan dulu ya. Yang kanan dulu, kanan atas dulu. Pertama kita buka sedikit gigi, kita dengan sikat gigi yang lembut, kita kalau kita pelan-pelan sebetulnya nggak apa-apa. Kita menggosok gigi maju mundur. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, tetapi terkadang memang akhirnya gusi kita naik. Iya. Iya. Jadi ada baiknya kita menggosok gigi secara muter. Jadi kalau ada film Ipin Upin dulu itu bulat-bulat ya. Jadi bener dengan tuh, gerakan ya, sebetulnya memang iya betul. Seharusnya memang gitu teorinya. Memang ya? Seperti itu. Jadi dengan gerakan memutar, yang kanan atas dulu dengan gerakan memutar, yang kanan. Kemudian yang depan lagi, yang kanan atas sudah, kemudian yang depan dengan gerakan memutar, kemudian terus yang sebelah kirinya lagi. Kita sudah bersih mas yang depan, kemudian kita buka sedikit, kita di sini ada namanya gigi untuk pengunyahan. Disinilah sebetulnya yang sering makanan nyangkut. Yang sering bersisa. Yang sering makanan bersisa. Dengan cara apa? Kita boleh dengan gerakan maju mundur. Oh, kalau yang di di tempat untuk tempat mengunyah, untuk mengunyah kita dengan gerakan maju dan mundur. Boleh ya dok ya? Boleh, dengan gerakan maju dan mundur. Terkadang kita suka lupa bahwa gigi itu punya bagian-bagiannya, bukan bagian depan aja atau bagian yang ngunyah aja. Kalau ngunyah kan biasanya dari taring ke belakang. Dari taring ke belakang. Tetapi kan ada daerah yang langit-langit. Di dalam, dekat langit-langit ya dok ya. Terkadang kita berlubang dimulai dari langit-langit sini. Benar banget sih ya, kata dokter Galuh. Dengan gerakan apa? Sama dengan gerakan memutar. Dengan gerakan memutar, kemudian kiri dan kanan. Muter juga. Kira-kira ada lagi nggak mas yang belum? Itu dok, mana depannya itu? Dengan gerakan yang bagian ini seharusnya memang harus. Dan jarang sekali orang ingat menggosok gigi daerah sini. Jarang sekali. Makanya lubang itu kalau dia belum hitam, belum pecah atau belum ada hitam-hitam, dianggapnya tidak berlubang. Padahal setelah waktu dia pemeriksaan ke dokter gigi, ternyata di sini sudah penuh dengan hitam-hitam, dengan lubang. Jadi caranya dengan menyapu ke bawah. Disapu ke bawah. Disapu ke bawah. Oke, gigi depan sudah, gigi untuk tekanan untuk mengunyah sudah, yang daerah palatalnya sudah, langit-langitnya sudah, depan pun sudah dengan gerakan menyapu dari atas ke bawah. Kemudian kita pindah ke bawah lagi dengan gerakan yang sama dan dengan bagian-bagian yang sama, dimulai dari kanan bawah dengan gerakan memutar. Dengan gerakan memutar, kemudian yang depannya lagi, yang kiri bawah lagi, bagian luar. Kemudian sama dengan gerakan maju mundur untuk tekanan mengunyah, untuk gigi yang untuk pengunyahan dengan gerakan maju mundur, kiri dan kanan. Kemudian bagian dalam lagi,
bagian di dekat lidah dengan gerakan memutar, dan yang bawah tadi kan yang atas dengan gerakan menyapu ke bawah, kita sapu ke atas. Kita anjuran lagi sebetulnya tidak perlu memerlukan odol yang kadang kita, apalagi bapak-bapak kan, kita pakai odol dari ujung ke ujung. Iya, benar. Kita benar hanya banget. memerlukan odol itu hanya sebesar biji jagung. Oke, berarti nggak banyak dong, Dok? Nggak perlu banyak-banyak. Bukannya mau ngirit, tetapi segitu saja sudah cukup. Sudah cukup sebenarnya, Sudah cukup Dokter. Nggak perlu sebetulnya. banyak-banyak. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tetapi kita perlu busa yang banyak dengan gosok gigi yang kuat. Nah, akhirnya itu dia. Cukup sebesar biji jagung saja. 1 butir jagung ya, udah bisa semuanya. Udah bisa semuanya. Sebenarnya udah tercukupi ya. Tercukupi. Jadi, biasanya benar sih kata Dokter Galuh tadi ya, dari pangkal sikat sampai ke ujung sikat tuh penuh, harus ada semua odolnya. Karena iklannya kan zaman dulu kan bener banget tuh. Salah kan satu ada ya merek yang iklannya ya, ikan ternama juga. Wah, dari ujung ke ujung. Ujungnya sampai lancip tuh, Dok. Itu dia. Satu lagi Mas yang harus diperhatikan, bahwa kebiasaan yang bisa menyebabkan radang gusi itu adalah tusuk gigi. Iya. Tusuk gigi. Ini di luar ngomongin di luar di ngomongin sikat gigi nih, Dokter. Sebenarnya abis makan ya kebiasaan lagi ya. Kebiasaan kita abis makan. Bapak-bapak. Apalagi abis makan nasi Padang tuh ya, lauknya rendang, sambalnya banyakin gitu. Itu. Jadi akhirnya rendang dan cabenya itu nyelip-nyelip di antara gigi. Tuh. Ya seperti tadi ada Mbak tadi kan cerita pertanyaannya bahwa juga. Kenapa gigi aku bagus, periksa tidak ada lubang. Ternyata tapi kok nyelip? Kenapa? Gitu kan. Gimana kenapa ada sisa-sisa makanan pada waktu makan daging, makan ayam, makan sayuran, dia melekat di antara gigi. Benar. Itu sebetulnya kita sudah dibuat sama yang di atas itu, di antara gigi itu ada gusi. Gusi. Kalau gusi yang sehat, tadi salah satunya adalah gusi warna pink, dan dia biasanya bentuknya V. Oh, itu gusi yang sehat. Iya, gusi yang sehat biasanya dia pasti di antara gigi dia tertutup, dia V, dia bentuknya V. Menutupi sela-sela ya. Menutupi sela-sela. Gunanya apa? Karena di antara gigi itu dengan tekstur giginya yang dia sudah ada bentuknya, pasti kalau tidak ditutupi oleh gusi, dia bentuknya seperti ada lubang-lubang. Iya. Itulah dia. Pada waktu kita setelah makan, kita rajin mencongkel dengan tusuk gigi, pada akhirnya gusi yang tadinya lancip, dia akan tumpul. Dan pada akhirnya dia timbul yang namanya lubang-lubang yang memungkinkan, yang membuat gampang makanan masuk ke situ, tetapi dia tidak bisa keluar. Iya. Kadang sudah digosok gigi pun nggak bisa keluar juga, bisa Dokter. keluar. Itulah makanya terkadang masyarakat gigi berlubang, terutama gigi geraham itu di antara gigi. Bukannya jarang ada juga memang yang di tengah-tengah gigi, ini ya Mas ya, tetapi pasti dia ada sering di sini. Berarti tidak dianjurkankah untuk mencongkel gigi ya, cutik gigi itu? Iya. Tidak dianjurkan, Dokter? Tidak dianjurkan. Terus lagi kan memang kalau tusuk gigi itu, kalau kita belajar dari cara dia dari dari bambu ya, dari bambu. Itu kalau tidak dijaga kelembapannya, kan dia akan berjamur. Benar. Ya, apalagi kalau kita ke rumah makan, mohon maaf, kita tidak tahu ternyata tusuk gigi itu pernah jatuh, akhirnya dikumpulkan lagi masuk ke kita situ. Tahu ya, nah, ya untuk kecuali yang satuan-satuannya, kemasan-kemasannya itu dia. Jadi kalau bisa kurangi untuk menyongkel-nyongkel gigi dengan tusuk gigi. Ada solusinya. Bahwa sekarang ini ada yang namanya dental floss, benang gigi. Kalau zaman dulu itu benang gigi itu kita panjang, dia bentuknya benang giginya itu panjang, jadi kita potong, kita linting, kita pakai tangan. Kalau zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang gimana tuh, Dok? Zaman sekarang ada alat khusus ya, Dok? Ada. Ini yang namanya dental floss.
ini Mas. Jadi kalau sisa-sisa makanan yang sudah terlanjur tadi sudah dibuat lubang karena ditusuk-tusuk gigi sama tusuk gigi, akhirnya kita bisa dengan dental floss, benang gigi. Jadi caranya Mas memasukkan di antara gigi, ditarik, nanti itu sisa makanan nyangkut semua di sini. Ya, di antara gigi ditarik pelan-pelan, dia akan ikut, dia akan bersih. Dan di sampingnya ini, misalkan benangnya rusak, bisa juga kita simpan. Jadi pengganti tusuk gigi. Jadi ini dari sejenis plastik. Iya. Jadi dan dia tidak pipih, keras ya, dia pipih Mas, dia tidak bulat. Biasanya kan dia bulat ya, makanya dia akan merusak gusi. Tadinya gusinya bentuknya tadi V yang normal, akhirnya dia jadi tumpul. Nah itu dia bisa, nggak apa-apa pakai ini. Tetapi jangan terlalu sering juga gitu, keenakan kan lagi nonton TV. Jadi kebiasaan, jadi kebiasaan dokter. Jadi kebiasaan. Nah itu sebetulnya dental floss. Ini sebetulnya tidak diwajibkan juga, tetapi apabila sudah dengan kasus seperti itu ada solusinya, dan sebetulnya bisa sudah banyak ini ada dijual. Kadang di di swalayan sudah ada. Di online juga bisa ya. Di online bisa, kan apalagi online. Biasanya belanja di rumah, nanti barang datang sendiri kan, biasanya kayak gitu. Apalagi mau lebaran dok ya. Mau lebaran. Baik, kita break dulu. Dokter, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini bersama Dr. Gigi Galuh tentang mengenali penyebab penyakit gigi dan mulut, dan sudah banyak sekali yang dijelaskan, dan juga yang paling penting edukasi tentang menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa. Tadi udah dicontohin dokter ya, dan tidak hanya itu pemirsa, kita harus juga pinter-pinter dong dalam memilih sikatnya seperti apa dan juga odolnya seperti apa. Dan jangan juga kemakan iklan, oh ini bagus tapi sebenarnya bagus semua sih dokter ya, tergantung sikatnya lagi harus yang soft, bulunya mencari dokter. Iya, mencari yang lembut ya. Oke. Nah, baik dokter, dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan dokter tadi, mungkin bisa disimpulkan dokter mengenai beberapa poin yang harus menjadi catatan penting buat pemirsa di rumah. Ya baik Mas Jeffrey, bahwa salah satu kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut adalah salah satunya dengan cara menyikat gigi. Cara yang paling murah dan mudah adalah cara menggosok gigi. Apabila kita sudah tahu bahwa ada lubang di gigi walaupun kecil, ada baiknya memang harus dilakukan penambalan. Tetapi tadi balik lagi bahwa setelah penambalan bukan berarti titik, tetapi tetap kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut yang ada di mulut kita. Iya, baik. Terima kasih Dokter Galuh atas waktunya, ilmunya yang luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan oleh seluruh pemirsa TVRI Jambi yang menayangin ini ya dokter ya. Tapi buat pemirsa yang mungkin belum puas, belum sempat nelpon ataupun konsultasi di TVRI, mungkin bisa saja langsung aja di searching, bisa kok ya. Di mana aja Dokter Galuh ada tuh nanti ya, bakal muncul ya. Baik, demikian pemirsa sajian kami dalam program acara Hidup Sehat. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.